In the meeting with His Excellency, the Vice President, the atmosphere was so positive, as I said. And therefore, Indonesia gave us the assurance that wherever it takes and wherever the question of Palestine require to stop the aggression, to have humanitarian assistance, which Indonesia is giving a lot, and of course there could be more, and to have more countries to recognize the state of Palestine. Now, these are the priorities that we are dealing with now. Once we succeed in putting an end to this aggression, hopefully before the GA, hopefully tomorrow, then there will be room for discussions of details about what needs to be done, including in the idea of the formation of an international peace force, which Indonesia indicated that it is willing to participate in that if it is asked to do so. So we do not want to engage in that situation before we end the war, and hopefully after that we will deal with all issues that we need to deal with, including the issue that you raised. Tata, you want to say something? Pada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden, atmosfernya sangat positif, dan kami diberikan jaminan bahwa Indonesia akan terus mendukung isu Palestina dan akan memberikan segala dukungan yang dapat dilakukan untuk mencapai gencatan senjata di Palestina. Dan saat ini kami paham bahwa Indonesia telah memberikan berbagai bantuan kepada Palestina, dan ini adalah prioritas yang saat ini telah kita lakukan. Dan semoga hal ini dapat dicapai tidak hanya sebelum sidang Majelis Umum PBB, namun juga sesegera mungkin. Dan terkait dengan rencana pengiriman pasukan PBB ke Palestina, yang mana Indonesia bermaksud untuk berpartisipasi di dalamnya, hal ini hanya bisa dapat dipertimbangkan ketika gencatan senjata dan kekerasan telah terhenti di Palestina. Thank you, Chair. I will speak in Bahasa, and I will explain to you in the van what I said. So it will be quicker. Terima kasih teman-teman. Saya ingin menambahkan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Duta Besar Sheikh Niang yang merupakan ketua dari Biro Komite Palestina di PBB, bahwa Biro Komite Palestina itu sering melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk melakukan advokasi, untuk meminta bantuan, untuk minta dukungan terhadap isu Palestina. Namun kunjungannya yang ke Indonesia agak berbeda. Ada dua hal yang membuat kunjungan ke Indonesia agak berbeda. Pertama, tujuan utama kunjungan ke sini adalah bukan meminta dukungan, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih terhadap apa yang selama ini telah dilakukan Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Nah, dukungan ini bukan saja dukungan politis, tapi juga dukungan konkret. Dari segi dukungan politis, hampir di seluruh forum, baik itu di forum PBB, baik itu di forum seperti G20, di forum seperti ASEAN, Indonesia selalu membawa isu Palestina. Indonesia selalu mendorong agar negara-negara yang belum mendukung kemerdekaan Palestina atau merecognize Palestina untuk mengakui dan merecognize dan mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu juga kita melihat dukungan konkret dari Indonesia. Dukungan konkret ini sepertinya bisa dilihat yang baru-baru kejadian di Gaza. Situasi di Gaza yang sangat buruk, namun Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang memberikan bantuan secara konkret. Tadi Bapak Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memberikan lebih dari 4.500 ton bantuan ke Gaza. Dan saat ini itu juga banyak juga didukung oleh negara-negara lain. Yang kedua, kekaguman Komite Palestina ini adalah bentuk dukungan Indonesia itu bukan saja dari komponen tertentu, namun seluruh komponen bangsa.
Kemarin kita bertemu dengan DPR dan begitu kuat dukungan dari DPR. Tadi pagi kita ketemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri, juga menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam mengupayakan adanya dukungan terhadap rekognisi Palestina. Kalau teman-teman mendengar dalam beberapa minggu terakhir adanya gelombang dukungan dari negara-negara Latin, itu merupakan hasil kerja dari biro, tidak lepas dari hasil kerja dari biro ini. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada gelombang dari Eropa, negara-negara Eropa juga, negara-negara baru yang mengakui Palestina. Itu juga tidak lepas dari peran aktif Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu Menteri Luar Negeri, salah satu dari 8 Menlu Komite Oki yang ditunjuk untuk melakukan lobby kepada negara-negara Barat. Nah, sekarang yang sedang diupayakan adalah menciptakan gelombang yang sama di Asia Pasifik. Di sini komite mengharapkan juga ada peran dari Indonesia untuk bersama negara-negara di kawasan untuk bisa mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengakui Palestina. Kenapa ini penting? Kenapa pengakuan Palestina penting? Satu, pertama, karena ini adalah bukti apabila suatu negara mengakui Palestina, itu adalah bukti bahwa negara tersebut mencinta damai, mendukung perdamaian, mendorong perdamaian. Yang kedua adalah juga bukti bahwa apabila suatu negara merekognisi Palestina, mengakui Palestina, ini adalah bukti bahwa negara tersebut menghormati hukum internasional. Karena seperti kita ketahui sekarang, berbagai langkah yang diambil oleh Israel itu sama sekali tidak menghormati hukum internasional, sama sekali tidak menghormati perdamaian. Harapan kita dengan adanya semakin banyak negara-negara yang mengakui Palestina, harapannya ini mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengakui Palestina, untuk menerima Palestina di PBB, sehingga ini akan memberikan status yang sama antara Palestina dan Israel, sehingga negosiasi untuk solusi dua negara dapat segera terlaksana dan cepat segera tercapai. Jadi kita melihatnya rekognisi untuk Palestina itu adalah investasi untuk perdamaian. Ini yang terus kita upayakan dari komite biro ini. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan untuk teman-teman. Besok kita akan lanjut program, akan ketemu rencananya dengan Menteri Pertahanan. Setelah itu kita juga akan melakukan pertemuan dengan para wakil tetap ASEAN yang ada di Jakarta. Karena juga penting dukungan dari negara-negara ASEAN terhadap Palestina. Setelah itu kita akan lanjut ketemu dengan berbagai ormas dan think tank untuk membahas langkah-langkah apa lagi mungkin yang bisa komite lakukan untuk terus menggalang dukungan secara internasional.